Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Keesokan harinya. Seperti hari-hari biasanya, Abian berangkat kerja tanpa mengucap satu kata pun pada Alena. Bahkan pria itu tidak menatapnya sama sekali saat mereka berpapasan ketika Alena berjalan menuju ruang makan. "Dia itu kenapa?" tanya Alena dalam hati, menatap punggung Abian yang menghilang di balik pintu. "Oh, ya ampun, kaulah yang kenapa, Alena? Bukankah sejak dulu Abian memang seperti itu? Mungkin kemarin otaknya terkena gangguan, sampai tidak sadar mau makan dan minum yang dibuat olehmu," gumamnya kembali, lalu melanjutkan langkahnya menuju ruang makan. "Bi, boleh aku minta tolong?" tanya Alena saat melihat pelayannya yang tengah membawa pakaian kotor milik Abian. "Tentu, Nona. Apa yang bisa Bibi bantu?" Alena terdiam sesaat. Bisa tolong belikan rujak buah untukku?" "Rujak buah?" Pelayan yang bernama Yanti itu mengerutkan keningnya. "Pagi-pagi begini mana ada yang menjualnya? Atau mau Bibi buatkan saja?" tawarnya. "Tidak, Bi." Alena menggelengkan kepalanya. "Aku ingin rujak buah yang dibeli langsung di pedagang rujaknya." Bibi Yanti semakin mengerutkan keningnya dengan bingung. Nona itu seperti orang sedang ngidam saja, ingin rujak buah tapi harus dibeli dari pedagangnya langsung, ucapnya dengan tertawa. Tapi jangan-jangan Anda memang sedang ngidam, itu artinya Nona hamil." Alena yang terkejut dengan pertanyaan Bibi Yanti langsung tertawa agar pelayannya itu tidak curiga jika saat ini memang dirinya sedang hamil. "Tidak, Bi, mana mungkin aku hamil. Aku itu hanya sedang ingin makan rujak yang isiannya komplit, karena di dalam lemari pendingin pasti hanya ada mangga, pepaya, anggur, dan jeruk," ucapnya memberikan alasan yang masuk akal agar pelayannya tidak curiga. "Iya sih, Non." Bianti menganggukkan kepalanya karena dia pun berpikir mana mungkin Non Alena mengandung, sementara hubungan dengan suaminya saja tidak berjalan harmonis. Bahkan selama 3 minggu tuannya tidak pulang ke rumah. "Kalau saja aku diperbolehkan keluar, aku pasti akan membelinya sendiri." Alena menghela nafasnya dengan tatapan sendu. Melihat nonanya bersedih, Bianti pun menjadi tidak tega. "Baiklah, Non, Bibi akan membelinya, tapi nanti setelah pekerjaan Bibi selesai." "Benarkah? Oh, ya ampun, terima kasih, Bi." Karena terlalu bahagia, Alena sampai memeluk pelayannya. Bianti tersenyum saat melihat wajah Non Alena bahagia, karena ini pertama kalinya dia melihat istri Tuan Abian itu tersenyum bahagia, karena semenjak dia bekerja di kediaman Abian Atmajaya, hanya kesedihan yang ia lihat di wajah cantik itu. Entah apa yang terjadi di pernikahan Tuan dan Nonanya, tapi yang ia tahu Tuan Abian selalu memperlakukan Nona Alena dengan buruk. Bahkan dia dilarang membantu pekerjaan rumah tangga yang seharusnya dilakukan olehnya. Alena yang saat ini duduk di ruang tengah dengan tidak sabaran menunggu kedatangan Bianti, karena sudah 2 jam lamanya pelayan itu pergi untuk membeli rujak buah setelah menyelesaikan pekerjaannya. "Kenapa lama sekali?" Alena menatap jam yang ada di atas dinding. Ia bertanya-tanya, apa mungkin pelayannya itu kesulitan mencari pedagang rujak buah. Tapi rasanya tidak mungkin karena hari sudah siang dan pastinya ada pedagang rujak buah di pasar. Ceklek,
Mendengar suara pintu yang dibuka dari luar, Alena pun bergegas menuju ruang tamu karena sudah tidak sabar untuk memakan rujak buah yang sudah ditunggu-tunggunya. Abian, langkah kakinya terhenti saat melihat yang datang bukan Bianti, melainkan suaminya. Belum reda keterkejutannya saat melihat Abian yang pulang tiba-tiba di siang hari, ia kembali dikejutkan saat melihat sosok yang datang bersama suaminya. "Mulai hari ini, Sekar akan tinggal bersama kita," ucap Abian pada Alena yang tampak terkejut dengan kedatangan mereka, sembari menarik pinggang Sekar dengan lembut. "Aku ingin kau bersihkan kamar tamu sekarang juga, karena kamar itu akan ditempati Sekar." "Aku tidak mau," sahut Alena dengan datar. Wajah yang semula terkejut kini berubah dingin dengan tatapan yang tajam. "Kalau kau ingin membawanya tinggal di sini, kau saja yang membersihkan kamar tamu, karena aku akan pergi dari rumah ini sekarang juga." Alena yang hendak berlalu dari ruangan tersebut begitu terkejut saat tangannya ditarik paksa hingga dirinya hampir saja terjatuh. "Siapa yang mengizinkanmu pergi?" Abian mencengkram tangan Alena dengan kuat. "Sudah aku katakan berapa kali, kau boleh pergi jika aku sudah puas menyiksamu," bisiknya dengan penuh penekanan di setiap katanya, lalu menghempaskan tangan Alena dengan kasar. "Jadi sekarang cepat bersihkan kamarnya." "Aku bilang tidak mau, kau boleh menyuruhku apapun, tapi tidak dengan membersihkan kamar untuk pelajaran ini," tunjuk Alena tepat di depan wajah Sekar. "Dia bukan pelacur." Abian menarik dan memutar tangan Alena ke belakang hingga membuat wanita itu berteriak kesakitan. "Wanita yang kau sebut pelacur itu calon istriku, makanya dia akan tinggal di sini bersama kita." Teriakan kesakitan yang keluar dari bibirnya seketika itu juga ia tahan saat mendengar Abian akan menikahi wanita itu. Jadi rencana suaminya menikahi pelacur itu benar-benar akan dilakukan walaupun tanpa izin darinya. "Kau benar-benar keterlaluan, Abian Atmajaya, kau brengsek," bentak Alena dengan penuh amarah. "Aku memang brengsek, siapa suruh kau mencintaiku?" ucap Abian dengan sinis. "Jadi sekarang bersihkan kamarnya, atau tanganmu ini akan aku patahkan." Dia meremas tangan Alena dengan kuat. "Patahkan saja, lebih baik tanganku patah daripada harga diriku kau injak-injak," sahut Alena dengan menahan rasa sakit di tangannya. Dia tidak sudi menyiapkan kamar untuk wanita yang jelas-jelas sengaja masuk ke dalam rumah tangga mereka. "Kau sudah, Abian," Sekar yang sejak tadi diam menyaksikan perdebatan suami istri tersebut mengusap lengan pria itu. "Biar aku sendiri yang membersihkan kamarnya." "Tidak bisa, wanita ini yang harus membersihkannya." Abian semakin keras menyakiti tangan Alena, meskipun di sudut hatinya yang terdalam merasa tidak tega, tapi amarah yang membakarnya sejak kemarin malam saat Alena memanggilnya dengan Bian mampu membuat Abian melakukan apapun, termasuk membawa Sekar ke dalam rumahnya hanya untuk menyakiti wanita itu. "Tidak ada yang boleh memanggilku Bian selain Alana," gumamnya dalam hati sambil terus menyakiti tangan Alena. "Abian, kau menyakitinya." Sekar yang tidak tega melihat semua itu memilih mengalihkan tatapannya. "Aku tanya sekali lagi, kau mau membersihkan kamar tamu itu atau tanganmu kubuat patah?" "Sudah aku bilang, lebih baik kau patahkan saja tanganku ini," ucap Alena dengan menggigit bibir bawahnya agar tidak berteriak kesakitan. Ditahannya air mata yang sudah menggenang di kedua pelupuk matanya karena tidak mau terlihat lemah di hadapan Abian maupun Sekar. "Kau benar-benar keras kepala." "Tuan, jangan!"
Bi Yanti yang sudah datang sejak beberapa menit yang lalu bahkan melihat dan mendengar perbuatan Tuan Abian pada Nona Alena berjalan mendekati majikannya. "Biar Bibi yang membersihkan kamar tamunya," ucap Bi Yanti memberanikan diri.